وقال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. Jika engkau telah selesai sholat, maka berzikirlah kepada Allah, baik berdiri, duduk, ataupun tidur. Itu disebut zikir hal, ya. Bahwa ini unik. Kamu selesai sholat, tetaplah berzikir meskipun di luar sholat. Itu yang disebut membawa spirit sholat keluar sholat. Kalau sholat itu kan berdiri, ruku, lalu duduk, tawarruk, tasyahud. Itu aja. Jadi sholat zikirnya hanya di satu titik, cuma berbeda gerak. Sedangkan ayat ini mengatakan kalau selesai sholat jangan selesai zikir. Tidak ada namanya saya telah berzikir. Itu konsep yang keliru. Jika ada orang mengatakan saya sudah zikir Buya, saya sudah zikir Ustadz, saya sudah zikir, tapi kok masih gelisah? Ya salah ente sih, zikirnya udahan. Zikir mah gak ada udahannya. Fa idza qadaytumus shalah, kalau selesai sholat zikir dilanjut, baik berdiri, duduk, ataupun tidur. Nah itu yang mahal, zikir lagi tidur. Itulah asrornya para aulia, tidurnya zikir. Antum gimana? Maka para masyayikh kita tidurnya wirid. Kalau tidur kita hizbul akh. وقال sallallahu alaihi wasallam dzakirullahu fil ghafilin ka syajaratin khadra fi wasatil hashim. Ini bukan Hashim ya, Hashim. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, orang-orang yang berzikir di tengah keramaian yang lalai seperti ada pohon yang subur di tengah pohon-pohon yang kering. Lihat, biasanya yang sering jadi foto-foto itu, foto-foto apa tuh? Background, ada pohon, belakangnya padang pasir, ya kan? Kira-kira begitu. Zakirullah fil ghafilin kal hayy binal amwat. Orang-orang yang berzikir seperti orang yang hidup, sedangkan orang-orang yang lalai seperti orang yang mati. Jadi kalau ada orang mati negatif, itu lalai. Mati positif, itu zikrullah. Mati sebelum mati, ya. Maaf, ini belum punya nikah ya. Baratri, maaf ya. Dulu punya suami kan, terus meninggal. Cinta suami, apakah tinggal dekat jenazah suami? Tinggal di kuburan suami, gitu nggak? Enggak. Berani nggak lama-lama dekat jenazah? Enggak. Cuma Sayyidah Aisyah yang cintanya hidup dan mati. Sayyidah Aisyah itu di hujrah Nabi, lalu dikubur baginda SAW. Beliau masih tinggal di kamar itu, tidur sama kuburan, makan dekat kuburan, karena bagi beliau Rasulullah masih hidup. Dan beliau bermuamalah dengan orang yang sudah meninggal seperti bermuamalah dengan orang yang hidup. Dan ini dalil bagi ahlul haqaiq, selama belum menikah lagi, itu seperti mahram, hukumnya seperti mahram. Makanya beliau copot hijab ketika di dalam kamar. Jadi kalau masuk kubur jangan nggak pakai hijab, ya. Kenapa? Itu nggak mahram kalian itu. Ya, kalau yang laki-laki mah udah pakai, aman deh. Nggak pakai sarung. Kalau hijau. Terus meninggal ayahandanya, juga dikubur di situ. Ayahandanya mahramnya bukan? Mahram. Maka beliau masih copot hijab. Ketika Sayyidina Umar wafat, sebenarnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali juga minta di situ. Tapi isyarat dari Rasulullah waktu beliau hidup, waktu Sayyidina Muhammad SAW dan Sayyidatina Aisyah masih bersama,
sudah jatuh bintang. Bintangnya 3 jatuh. Bintang besar, lalu sedang. Siapa yang mentakbir? Ayahnya. Nanti akan ada bintang-bintang dunia terkubur di kamarmu. Pertama baginda Rasulullah SAW, yang kedua Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga karena bukan mahram dia kembali ke rumahnya Ummu Umman. Itu dalil bahwa bermuamalah dengan orang yang sudah wafat seperti orang yang hidup. Dan beliau tetap menganggap dirinya istri Rasulullah. Hatta al-yawm, sampai sekarang Sayyidah Aisyah itu istri Rasulullah SAW. Tidak seperti dia katakan Rafidah, ya, kecuali pada Syiah yang sudah apa istilahnya, Syiah yang munsif. Kan ada Syiah yang sudah munsif, yang sudah sadar lalu tidak menghujat Sayyidah Aisyah. Lucu, mereka menuduh Sayyidah Aisyah pelacur, tapi mereka sendiri mengadakan nikah mut'ah. Lucu. Ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah Ta'ala illa haffat bihimul malaikata wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah Ta'ala fi man 'indah. Hadis ini sahih, ya, ada di Muslim, tapi ini versi Imam Ahmad sepertinya. Tidaklah suatu kaum, nah ini kita nih kaum, jalasa, duduk di suatu majelis. Majelis itu bahasa Arab yang kemudian diislamikan, diindonesiakan menjadi majelis persuratan rakyat. Bahwa ini bukti jelas bahwa negara ini sudah diislamikan oleh pendirinya. Dewan bahasa Arab bukan? Diwan, apa arti diwan? Bisa runtutan syair. Diwan juga bisa berarti kelompok, bisa juga berarti bangunan, bisa berarti macam-macam arti diwan itu. Tidaklah bermajlis satu kaum, nah itu terjemahan bebasnya, untuk berzikir kepada Allah. Yazkuruna, jamak atau mufrad? Jamak atau single? Ya, plural atau single? Yazkuruna, jamak, plural. Mereka sama-sama satu kaum berzikir kepada Allah. Nah, inilah dalil bahwa zikir jama'i masyru', masnun min sunanil Mustafa SAW. Bahwa berzikir jamaah adalah sunnah Nabi SAW. Jadi kayak kita tadi baca nama Allah, itu nggak usah dikhawatirkan lagi, ya. Apalagi nggak pesantren berani bid'ahin, ya, ngaca dulu. Nih, orang pesantren semua di depan saya ini. Mereka nggak ada bid'ahin, ikut-ikut aja malah nikmat ya. Illa hafat bihimul malaikah, malaikat mengerubungi. Makanya zikir itu walaupun tempat tadi panas terasa sejuk, walaupun badan saya lemas terasa kuat. Ya, kalau itu paling pojok kan, yang ini dapat AC, itu dapat kipas angin, lah kita dapat keringat tuh. Tapi alhamdulillah, ya, nikmat. Jadi zikir itu bikin hafat bihimul malaikah, dikipas-kipas malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Rahmat punya siapa? Punya Allah. Yang disebut rahmat siapa? Rasulullah. Maka kadang-kadang beberapa antum zikir ketemu Rasulullah SAW, udah istiqomah aja, ya, nggak usah dipaksa-paksa mau ketemu Rasulullah. Nanti kalau haknya pasti ketemu. Ghasyiyatuhumur rahmah, aslur rahmah Sayyidina al-Mustafa SAW. Pokoknya rahmat itu Nabi Muhammad SAW. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Jadi artis langit. Orang yang nyebut nama Allah di bumi, Allah akan sebut nama dia di langit. Bahkan tidak hanya di langit, disebut di arasy. Langit itu tempat malaikat, arasy itu tempat nabi dan wali. Di arasy itu banyak bagi-bagiannya, tapi kita bagi 4 aja. Itu banyak. 1 Nabi Muhammad SAW, yang kedua para anbiya, yang ketiga para Nabi Muhammad SAW, para rasul, anbiya,
aulia, 4 aja. Nah, nanti yang aulia ini yang bagian banyaknya. Malaikat nggak masuk. Malaikat nggak sampai makomnya makom arsyah. Walaupun disebut malaikat iliyin. Malaikat tertinggi itu hanya yang berkontak ke aras, namanya hamalatul arsy, pemikul arsy. Sayyidina Jibril, dia hanya dengar. Jadi mereka hanya dengar kalam, tapi tidak melihat yang berkalam. Tidak bertemu dengan yang berkalam. Yang boleh bertemu dengan yang berkalam cuma Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang ini jadi artis dari sana. Gimana? Pada pengen terkenal kan di dunia? Itu macam men. Bismillah. Apalagi cuma terkenal di YouTube, apalagi cuma terkenal TV. Nggak ada apa-apa, antum ada TV di langit. Mereka nonton semua tuh, nonton ke kita. Belum lagi formalitasnya, setiap hari ada yang lapor. Ada yang lapor, ya Rob, kami meninggalkan mereka, mereka sedang menyebut namamu. Allah lebih tahu, tapi formalitas laporan. Mereka lapor di Lauh Mahfuz, masuklah daftar antum ke Lauh Mahfuz. Baru sampai Lauh Mahfuz, yang seneng dulu. Ya, begitulah terus. Tapi ada yang menyebut nama Allah karena tujuan. Allah itu tidak perlu tujuan. Yang butuh tujuan itu yang belum sempurna. Allah telah sempurna, selalu sempurna. Maka dia mencipta tidak perlu ada tujuan. Tujuan itu untuk makhluknya. Jadi ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa itu jangan dipahami Allah bertujuan. Bukan, Allah menciptakan kamu, tujuan kamu adalah untuk ketemu dia. Bukan tujuan Allah. Ini karena gak belajar ilmu akidah, orang-orang kebalik-balik nyebutnya. Tahu tafsir tapi gak tahu akidah, gawat. Maka sebelum mentafsir mesti kuasai ilmu akidah. Jangan kayak yang di provinsi sebelah kita nih, yang mengatakan wawajadaka dhallan fahada. Allah mendapatimu sesat hai Muhammad, lalu dia memberimu hidayah. Kata si ustadz nih, Allah itu mendapati Nabi Muhammad dulu sesat. Jadi Nabi Muhammad dulu sesat. Kata siapa? Si ustaz. Masya Allah, betul-betul. Ini akibat menafsir. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali tadi. Bahaya mentafsir dengan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap untuk menjadi bahan bakar nanti di neraka. Jangan coba-coba, ya. Saya pun minta ampun kepada Allah apabila mentafsir dengan hawa nafsu. Auzubillah min dzalik. Yang ada, ya kita menggali yang di dalam lagi. Itu aja. Kalau orang nggak terima nggak apa-apa. Kan dulu kita mentafsir Qul huwallahu ahad. Ya ada nggak terima ya nggak apa-apa. Kan nggak pasti benar. Yang benar kan Qul huwallahu ahadnya. Ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha ta'ala wa lam yusallu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Coba tuh hadis-hadis Imam Ghazali itu hafal semua itu. Itu nggak ada beliau satupun yang nyontek, itu hafal semua itu. Terus tiba-tiba ada ustadz sekarang mengatakan Imam Ghazali nggak ahli hadis. Kepalamu berhadas. Tidaklah satu kaum duduk lalu mereka berzikir, tidak berzikir dan tidak bersolawat, ada dua. Maka taharatul majlis dua, zikrullah dan solawat. Ngumpul-ngumpul mau di kafe, silakan ngumpul di kafe. Antum kan nggak haram tuh duduk di kafe. Ini kan mahasiswa nih senang nongkrong, ya. Oh ya, Bang Dik juga punya goa ya. Goa bid'ah. Cari goanya gak ketemu. Tulisan doang goa. Ternyata go tuh Allah. Keren tuh Bang Dik ya. Orang-orang yang bermajlis lalu tidak membersihkan, tidak mengisi majelisnya, dua hal.
menyebut nama Allah, salawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali hasratan, dia akan menyesal pada hari kiamat. Ya. Makanya kita setiap mau ngaji salawat dulu. Ya, jangan kemudian dulu, apa sih turunnya? Sengaja biar adem dulu. Kan dari jalan kan panas tuh, macet, ngebel orang, dibel orang kan kesal tuh. Diademinnya pakai salawat. Itu rahasianya kenapa saya minta teman-teman salawat dulu, biar adem. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Ya. Ini ada di riwayat Imam Abu Nu'aim. Ya. Yang paling afdol yang dikatakan para nabi oleh para rasul sebelum aku, yaitu la ilaha illallah. Maka ketika Sayyidina Musa minta zikir khas yang diberi Allah, la ilaha illallah. Jadi sekelas Sayyidina Musa, zikir khasnya la ilaha illallah. Terus antum mau yang aneh-aneh, udah hajar aja baca la ilaha illallah. Nanti kalau muncul nama-nama yang unik, nikmati. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha dubura kulli salatin 33. Siapa yang bertasbih setelah salat 33. Pakai angka enggak? Bawa dalil pakai angka boleh, ini dia. Wa hamida 33, bertahmid 33 kali. Wa kabbara 33. Takbir juga 33 kali. Apakah itu pembatasan? Tidak. 33. Kalau saya nyebutnya 32, bid'ah enggak? Enggak. Kalau 34, enggak juga. Itu cuma contoh. Jadi kalau yang mengatakan bid'ah lebih, saya kurang bisa paham ya. Wa khatamal mi'ah, ini contoh aja. Lalu ditutup yang ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat dzunubuhu, diampuni dosanya walau kanat misla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan. Pernah ngitung? Saya nggak sempat ngitung gitu ya. Beberapa guru kami mengatakan kecuali dosa besar. Dulu saya juga menganggap itu. Tapi setelah kita timbang-timbang dengan hadis-hadis yang banyak, ternyata kabiran kana aw saghiran, mau besar mau kecil, kalau kita tenggelam dalam lafaz la ilaha illallah, maka dosanya ikut lenyap. Jadi nggak usah khawatir. Kan kita nggak ada yang suci tuh. Saya juga nggak suci, antum juga nggak suci. Saya yakin ini wajah-wajah pendosa semua nih, apalagi saya sendiri ya. Kita banyak-banyak baca la ilaha illallah, leburkan itu. Nanti la ilaha illallah ini akan membakar dosa kita, terbakar itu dosa.